Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas soal fisika di kelas 10. Topiknya adalah Center of Mass dan Static Equilibrium atau torque ya. Biasanya dikenal dengan um, torque Q, ada yang menuliskan istilahnya moment ya. Tapi topik besar ini Static Equilibrium. Ya guys ya. Jadi ketika kalian sudah belajar center of mass di konten saya sebelumnya, ini adalah sebenarnya konten lanjutannya. Kalian akan diajarin menghitung torque Q atau moment atau static equilibrium ya. Jadi soalnya kalian bisa download seperti biasa di link di kolom deskripsi di bagian bawah. Soal ini ada 4 nomor guys. Jadi kita akan lihat ya dari yang nomor 1 ya di konten kali ini kita akan coba bahas. Oke guys. Nomor 1A, state what is meant by center of mass. Jadi untuk yang A, center of mass itu kita bisa jawab sebuah poin ya, sebuah poin atau sebuah posisi that can be used to represent ya, yang bisa digunakan untuk mewakili the whole weight. Jadi sebuah titik yang bisa mewakili keseluruhan benda itu di mana gaya berat itu bekerja. Ya, misalkan kalau sebuah bentuk yang kotak gini ya, ini kan regular shape. Ya, kita bisa assume dia ada di tengah-tengah seperti ini ya. Ini namanya center of mass gitu ya. Tapi center of mass itu tidak selamanya ada di dalam objeknya. Dia bisa aja di luar, kayak contohnya cincin gitu ya, atau donat seperti ini. Ya, center of mass itu juga ada di tengah gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi center of mass itu tidak mesti ada di dalam bagian dari objek itu ya, bisa aja di luar ya, di titik yang di luar di objek itu ya. Jadi itu adalah definisi dari center of mass. Dan kita lanjut ke untuk yang nomor 1B. Nah, ini ada sebuah gambar nih. Gambar ini mungkin kalau kalian ya sebagian pernah bermain atau melihat seseorang bermain biliar ya. Jadi kita diminta untuk menentukan posisi center of mass atau center of gravity dari snooker cue. Nah, jadi kalau kamu yang mungkin pernah bermain biliar, kamu akan tahu bahwa di sini bagian handle-nya ini itu lebih tebal diameternya dibanding yang ujung sebelah yang ini ya. Ini yang untuk kena bolanya gitu, yang ini yang kita pegang yang bagian warna hitam gitu ya. Nah, kita diminta untuk mark the position of the center of gravity of the snooker cue ini. Ya, ini karena yang sebelah kiri ini lebih tebal ya, yang sebelah kanan kan decreasing diameter towards one end gitu ya. Nah ini berarti tidak mungkin di tengah-tengah guys. Ini nggak mungkin di sini. Kalau kamu jawab center of mass ada di tengah-tengah di sini, ya ini pasti salah. Jadi itu salah. Yang betul itu dia harusnya agak condong ke sebelah kiri, karena yang sebelah kiri ini dia volumenya lebih banyak ya. Karena dia bilang uniform density ya. Jadi itu berarti agak geser ke sebelah kiri ya. Jadi kamu boleh tulis sebelah kiri sini. Nggak mungkin di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah ini nggak akan balance karena yang sebelah kanan sama sebelah kiri volumenya berbeda, masanya akan berbeda gitu. Nah, jadi pasti center of mass itu ada di part sebelah kuning. Nah, menentukannya bagaimana? Apakah kuning ataukah agak yang hijau? Nah, ini yang kamu kira-kira aja. Ini dikira-kira aja digambar ya sesuai dengan perkiraan skala. Ya, daerah sini ya bolehlah kamu tulis ya. Tapi jangan sampai terlalu ujung juga, itu juga nggak wajar sih ya. Jangan kamu jawab sampai yang daerah putih nih ya, yang ini nih. Ini kayaknya juga nggak wajar kalau kamu jawab di sini center of mass-nya. Oke, jadi di kotak ini aja, di area kotak ini, box ini bolehlah kamu tandain ya, center of mass ya di sini. Ya, center of mass. Oke, ini untuk B yang pertama. Untuk B yang kedua, state a simple method. Nah, tahu dari mana nih kita bisa mengetahui, kasih dong metode yang sederhana untuk tes posisi ini benar atau enggak. Nah, kita bisa mengetesnya dengan simple methodnya itu adalah put the point of center of mass itu in a pivot of table gitu ya. Jadi kita bisa taruh di sebuah pivot di mungkin di atas meja gitu ya. And see if the snooker cue is balanced
or not ya. Jadi kayak ditaruh aja kita misalkan snooker Q-nya taruh di ini ya, kasih pivot gitu ya. Nah, kita lihat nih. Ini kan dia bentuknya kan kayak gini. Ini makin kecil gitu ya. Ini kalau balance ya berarti di sini center of mass-nya. Tapi kalau nggak balance, nah kamu harus atur-atur lagi gitu ya. Mungkin agak digeser pivotnya ke kiri, digeser ke kanan seperti itu ya. Jadi sampai menemukan dia balance kayak gitu. Ini kan sebenarnya kayak main jungkit-jungkit aja logikanya gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau dia balance ya berarti di situ center of mass-nya secara teoretikal ya. Ini jawaban untuk yang nomor 1 guys ya. Dan kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 2. Soal nomor 2 kita masuk ke bagian moment or torque ya, moment or torque ya. Kita bisa lihat ya. The man stops and holds the wheelbarrow horizontally as shown in the figure below. The man exerts a total upward force F and the weight of loaded wheelbarrow is 470 Newton ya. Jadi ini 470 Newton. Mark X on the diagram to indicate the center of gravity. Nah, center of gravity-nya itu ada di mana? Kamu bisa lihat deh, garis yang warna hijau ini kan garis gaya berat. Nah, karena gaya berat itu bekerja di center of gravity, maka X-nya itu pasti ada di ini ya, inline gitu ya, dengan garis yang warna hijau. Nah, di sini kamu kira-kira aja, ya nggak mungkin di atas sini lah guys, atau nggak mungkin di sini ya. Itu kan di luarnya guys, nggak mungkin. Jadi kamu bisa taruh mark X itu ya di dalam sini lah. Ya kurang lebih di tengah-tengah sini lah boleh ya. Itu kamu jawabannya di situ ya. Untuk bagian A-nya. Kemudian untuk bagian yang B, untuk bagian B ini kan ditanya state equation linking moment, force, and perpendicular. Moment ini nama lainnya ini ya, torque ya. Ada kalau kamu baca textbook lain atau guru kamu ngomong torque itu nama lainnya moment gitu ya. Bahasa Indonesia torque adalah torsi seperti itu ya. Jadi rumusnya apa? Nah, rumus untuk moment itu simbolnya gini ya. Simbol moment atau torque. Rumusnya adalah force multiplied with perpendicular distance. Ya, ini guys ya. Jadi ini saya tulis dulu ya. Ini kan torque atau namanya moment. F itu ya force jelas. D ya ini harus ini nih. Harus ada perpendicular distance. Ini biasanya meter, ini Newton, berarti yang ini adalah Newton meter gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kamu ada sebuah gaya, terus ada jarak yang tegak lurus gitu ya, misalkan gayanya 10 Newton, ininya 1 meter terhadap titik A gitu ya, berarti ada yang namanya torsi terhadap titik A ya. Torsinya itu ya tinggal 10 kalikan 1, 10 Newton meter, tapi kamu harus melihat dia ini clockwise atau anti clockwise. Kamu caranya gimana? Kamu kecenderungan nih, kalau titik A atau misalkan kotak A ini nih, ada gaya 10 Newton di daerah sini, dia kecenderungan akan membuat titik itu berputar demikian. Ya dong, ya akan berputar demikian. Sehingga ini rotasinya kita sebut clockwise. Kalau clockwise itu biasanya dikasih tanda negatif. Tapi ini nih apa perjanjian aja sih ya. Ini perjanjian aja. Kalau clockwise itu negatif. Tapi nggak selalu ya, nggak selalu. Ada yang guru mau clockwise dia positif itu juga boleh gitu. Kalau anti clockwise dia negatif seperti itu. Jadi tergantung masing-masing guru ya. Konten kali ini kita tetapin aja untuk clockwise itu negatif, tapi sudah saya bilang ya. Jadi kalian boleh asumsi clockwise itu positif itu juga silakan, nggak masalah. Tapi di konten saya anggap clockwise itu negatif, berarti yang anti clockwise atau counter clockwise itu dia nanti arahnya positif. Nah ini kamu harus kasih dia sign negatif kayak gitu. Artinya kita tahu dia clockwise kayak gitu guys. Nah, itu contoh pengantar untuk rumus torque atau moment. Dan kita masuk ke C. Nah, C ini calculate the force of F gitu. Nah, bagaimana cara menghitungnya nih? Nah, untuk menghitungnya ini kita tidak bisa menggunakan yang Newton biasa ya. Newton biasa ini kan pernah bilang ya, sigma Fy itu 0 ya. Kita tidak bisa menggunakan formula ini karena di sini terjadi static equilibrium. Maksudnya sigma torsinya itu juga kita harus anggap dia sama dengan 0. Nah, itu berarti torque yang clockwise
harus sama dengan torque Q yang counterclockwise seperti itu, guys. Nah, kita coba lihat ya. Pivotnya kan di sebelah kiri nih, ya. Pivotnya itu di sebelah kiri. Nah, ada dua gaya yang warna hijau dan gaya yang warna merah. Kita kan diminta ngitung yang warna merah, yang F ini kan. Nah, jadi yang warna merah itu kalau terhadap pivotnya dia akan menyebabkan dia counterclockwise, betul. Jadi dia kecenderungan begini, guys. Jadi yang merah itu dia akan begini ke arah pivotnya. Sedangkan yang hijau akan membuat pivotnya itu begini nanti. Seperti itu. Oke, cukup paham ya? Cukup paham ya? Nah, itu berarti yang merah itu kan counter anti clockwise, berarti dia plus gitu ya. Tapi ya karena ini sudah dipisahkan, ya tinggal plus minusnya nggak ngefek sih. Jadi maksudnya seperti ini guys ya. Maaf kalau agak ribet. Jadi torque Q yang counterclockwise itu tadi berapa? F kali D. Yang ini juga kan F kali D rumusnya. Nah, kemudian F-nya itu yang ditanya, D-nya itu dia 1,4 di sini, 1,4 meter. Sedangkan untuk yang ini adalah 470 dikalikan 0,6. Kamu hitung nanti F-nya akan didapat hasilnya itu sekitar 201,4 Newton, guys. Ya, jadi ini adalah F-nya. Ingat ya, soal seperti ini nggak bisa kamu pakai langsung sigma Fy sama dengan 0 gitu ya. Tidak bisa ya, guys ya. Jadi tidak bisa menggunakan formula yang ini. Ya, harus menggunakan formula sigma torsi sama dengan 0 seperti itu. Ya. Pertanyaannya, kenapa nggak bisa? Nanti kita akan jelasin di konten selanjutnya ya. Karena ini masih cukup panjang. Ini jawaban untuk yang nomor 2C seperti itu, guys. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor ketiga, guys ya. Soal nomor 3 ini adalah demikian, guys. Nah, ini calculate the net torque on the beam in the figure about a pivot. Jadi ini pivotnya ada dua macam. Yang pertama pivotnya di O dan pivotnya itu di C. Nah, kita hitung satu-satu, guys ya. Jadi untuk pivot yang di O dulu, guys. Ada 3 gaya di sini pivotnya kan kalau di O. Nah, kalau dia kamu sekarang bayangin, guys, kalau misalkan ada sebuah benda. Benda itu kita anggap sebuah titik ya. Titiknya itu titik pivot nih. Kamu taruh gaya yang melewati pivot itu 10 Newton. Atau mau di sini 10 Newton atau mau ke bawah. Ya. Pertanyaannya, akankah benda itu berputar? Karena kata kunci momen atau torque ini berputar, ya berotasi seperti itu. Tentu tidak, guys. Kalau kamu taruh gaya di pivot ini, di titik ini, titiknya nggak akan berputar. Beda dengan contoh yang di atas tadi, guys, yang contoh di nomor yang ini. Kalau ada titik A, kamu taruh gaya di sini, akan membuat titik A ini berputar secara clockwise kayak gitu, ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau sebuah gaya ngelewatin sebuah pivot, gaya itu nggak akan membuat titik itu berrotasi. Ya, kalau kayak begini ya torsinya tuh 0, nggak ngefek apa-apa. Jadi kamu bisa abaikan seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau di pivotnya di titik O, gaya yang 30 Newton ini nggak efek ke torsinya, tidak efek apa-apa. Ya, jadi kamu cukup hitung yang ini aja guys, yang 25 sama yang 10. Ya, jadi kita hitung yang pivot di titik O. Nah, caranya gini guys. Jadi kamu harus pakai trigonometry vector. Jadi yang ini guys, nah ya ini muncul vektor lagi ya di part sebelumnya kamu harus sudah menguasainya ya. Kamu lihat, ini kan 25, berarti yang ini 25 cos 30, sedangkan yang ke arah kanan ini adalah 25 sin 30. Oke, lanjut ke yang bagian hijau yang saya anggap yang ini berarti ada yang ke bawah, ada yang ke kanan. Yang ke kanan 10 cos 20, yang ke bawah 10 sin 20 guys. Oke, sin 20. Nah, bisa kalian lihat bahwa bagian yang saya stabilo dengan warna ungu, ini kan juga ngelewatin pivot. At the end, dia akan ngelewatin pivot yang ada di sini. Ya kan? Ini kan kalau diterusin titik-titiknya, ya, dia akan ngelewatin pivot. Jadi yang komponen ini juga nggak efek. Ini juga nggak efek. Yang efek itu hanya yang ini dan yang ini, guys. Karena itu yang tegak lurus dengan, ingat ya, hanya yang tegak lurus dengan si pivot gitu. Karena kita akan mencari jarak ini. Ini kan 2 meter, yang ini kan jaraknya adalah 4 meter.
Sehingga kita tinggal membandingkan. Nah, sekarang kita tinggal jawab. Jadi sigma torsinya itu di pivot yang 0 itu sama dengan yang 20. Nah, yang biru ini guys, yang biru itu berarti F kali D nanti ditambah apa kurang. Nah, lihat dulu nih. Biru ke pivot dia akan begini guys. Ini adalah anti clockwise, dia berarti positif. Sedangkan kalau yang warna hijau dia akan begini ke pivot. Ini kan negatif, dia clockwise. Nah, ini berarti nanti dikurang gitu F kali D. Kayak gitu maksudnya yang tadi ya. Jadi F-nya kamu tinggal masukin. F-nya itu adalah 25 cos 30. Ininya adalah 2 kurangi 10 sin 20, distance-nya itu 4. Nah, ternyata hasilnya itu saya dapetin tuh masih positif, 29,7 Newton meter. Artinya kalau dia positif berarti dia anti clockwise ya, atau counter clockwise seperti itu guys. Ya, maksudnya apa sih? Jadi maksudnya nih, kalau dia di pivot, jadi gini nih, maksudnya ini udah ngitung capek-capek, terus apa sih maksudnya? Aku masih nggak ngerti. Maksudnya gini, jadi kalau ada 3 gaya begini, bendanya kayak begini, panjangnya 2 meter, 4 meter, pokoknya seperti ini, terus kamu paku di tembok tuh di O, karena kamu pivot di O kayak gitu. Maka benda itu tuh akan muter counterclockwise kayak gitu, dengan torsi sekian, 29,7 Newton meter. Kayak gitu maksudnya guys. Ya. Nah, kalau sekarang di pivotnya di C itu bagaimana gitu? Di C. Nah, ini sama. Kalau di pivot di C berarti ya dipakunya istilahnya di C kayak gitu ya. Nah, ini kamu boleh seperti ini, pivotnya di C. Nah, ingat tadi ya, cerita saya tadi. Jadi kalau dia ada gaya yang ngelewatin di pivot C, ya gaya itu nggak efek apa-apa. Jadi gaya yang nggak efek apa-apa itu yang ini. Yang ini nih, yang tadi 25, ini nggak efek. Jadi nggak usah dihitung, nggak usah dipikirin. Yang perlu dipikirin itu adalah yang ini nih. Ini saya tulis ulang ya. Ini adalah ke bawah, ada yang ke kanan. Yang ke bawah itu tadi 10 sin 20, ini 10 cos 20. Nah, kalau sedangkan yang di sini, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Yang ini 30 cos 45 sin 45. Nah, ingat yang ngelewatin pivot nggak ngefek. Ini juga kalau dipanjangin kan juga ngelewatin pivot. Jadi ini nggak efek, ini juga nggak efek. No effect. Ini juga no effect at all. Jadi yang kamu perlu consider itu cuma part yang ini aja guys, yang ini dan yang ini. Ya, tinggal pakai sigma torsi. Ini kan di mana sih? At point C. Nah, kamu tinggal lihat ya, ini tinggal mana yang apa? Anti clockwise-nya. Yang anti clockwise itu yang 30 sin 45. Jadi F kali D min F kali D. Ini yang 30 sin 45 kali jaraknya itu 2 kurangi 10 sin 20 kalikan 2 kayak gitu. Dan saya dapat di sini hasilnya 35,58 Newton meter. Ini juga hasilnya positif. Jadi ternyata kalau dipaku di C, dia gerakannya itu counterclockwise atau anti clockwise. Jadi nanti dia gerakannya itu begini guys. Jadi ini nanti seolah-olah ini akan turun begini lah. Nah, kayak gitu loh. Karena perputarannya itu counterclockwise. Seperti itu kurang lebih penjelasannya guys ya. Jadi boleh pause video ini untuk sambil cocokin jawaban kalian dengan jawaban saya. Please as usual kalau kalian ada pertanyaan boleh langsung tanya di WhatsApp atau di email atau di kolom komentar. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir di latihan ini di nomor 4, guys. Nomor 4 ini, ya ini soal static equilibrium ya, guys ya. Jadi, a sign is supported by uniform horizontal dengan length and weight sekian ya. Dan a cable is inclined at an angle of 35, nah, is attached, bla bla bla. Nah, the weight assigned, oke, ini ada beratnya ya, kalian bisa lihat di gambar. Nah, kalian diminta menghitung yang pertama, tension of the cable. Nah, berapa tension of the cable? Nah, kalau seperti ini, kita harus bisa nentuin pivotnya. Sebelum nentuin pivotnya, kamu harus tahu dulu bahwa sekarang gini, tension ini kita bisa urai. Tension ini kita bisa urai. Ada yang bagian atas, T sin 35, ada bagian yang ke samping, T cos 35. Betul guys? Betul ya. Kemudian,
Sekarang begini, kalau kamu lihat billboard ini di jalan, iklan di toko kayak gini, bendanya kan nggak gerak. Bendanya nggak gerak, dia artinya memenuhi yang ini, dan yang ini. Sorry, torsi. Ya, ini prinsip dasar dari kalian yang kalau mau masuk engineering, khususnya civil engineering ya. Ini wajib. Ini rumus utamanya guys ya. Nah, jadi kamu perhatikan ada sebuah gaya yang bekerja di hinge ya. Gaya itu di sini kita sebut namanya, kalian boleh sebut ini apa guys? Ini di sini sih kalau namanya ini horizontal nih, fx. Ya, ini fx. Terus ada lagi yang namanya gayanya ini fy, ini yang vertical force. Dia begini, arahnya vertikal. Fy, arahnya ke atas guys. Ini pakai warna apa ya? Kuning aja guys ya. Nah, ini arahnya ke atas guys. Warna hitam kali cocok ya. Nah, itu. Oke, itu dulu guys ya. Nah, kita akan coba. Jadi untuk menghitung tensinya gimana ya? Apa pakai salah satu rumus itu? Ya, kita bisa pakai salah satu rumus itu. Nah, permasalahannya, selain tension, kita kan nggak tahu nilai Fx sama Fy-nya. Ya, gimana caranya? Jadi, untuk menghitung yang A, kita harus pakai yang sigma torsi. Nah, tapi sigma torsi ini kan kamu harus pilih pivotnya. Nah, cara pilih pivotnya di mana? Sebetulnya pivotnya dipilih dimanapun itu, ya bebas. Tapi tipsnya, kalian harus pilih pivotnya itu di tempat yang dilewati banyak gaya yang nggak diketahui, biar nol. Nah, pivot itu diambil di hinge-nya. Kenapa? Karena nanti fx sama fy torsinya itu kan dianggap nol, kayak gitu. Nah, kita coba lihat ya. Jadi, semua gaya-gaya yang ini, kita lihat. Pertama, T cos 35 ngelewatin hinge. Berarti yang ini nggak efek. Ini nggak efek, ini nggak efek. Jadi no efek yang saya lingkarin. Jadi sisanya hanya bergantung pada si T sin 35, 120, sama 80. Jadi kita lihat. Jadi yang 80 itu, kan rumus dari torsi kan kalian udah tahu. F kali D. Nah, 80 tinggal dikali jaraknya. Itu 1,5 kan? Betul? Nah, ini kan dia, kebetulan dia kalau ke hinge itu dia kan begini. Yang ini kan juga akan begini. Ini semua kan clockwise, clockwise. Jadi kasih negatif. Ya, ini 120 kali berapa tuh? 3. Nanti ditambahkan dengan T sin 35 kalikan 2,38. Kayak gitu, guys. Nah, di sini saya dapetin nilainya T sin 35 kalikan 2,38 sama dengan, di sini saya dapetin 480. Boleh tolong di cross check ya, misalkan kalian juga bantu hitung, kalau ada salah bisa dikoreksi. Ya, betul. Nanti ini dibagi 2,38 dibagi sin 35. Jadi nilai tensionnya itu adalah 351,62 Newton, guys ya. Ini jawaban untuk yang bagian A-nya, guys ya. Ini adalah tension of the cable-nya, seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi kalian perhatikan arah perputarannya, pivotnya di mana, seperti itu. Ya. Oke. Nah, setelah dapat bagian A atau tensionnya, ini sudah lebih mudah kita menghitung Fx dan Fy. Lah, kenapa bisa begitu ya? Ini karena bagian yang B kan pakai rumus yang tadi ini, yang saya bilang nih, ya rumus utama. Sekarang lihat, gaya yang horizontal itu kan cuma tinggal fx yang arahnya ke kanan dikurangi t cos 35 kan? Nah, karena t-nya udah tahu, itu berarti kita bisa mudah cari fx-nya. Tinggal dimasukin aja, guys. Itu berarti nilai fx akan sama dengan t cos 35. Nilai fx itu adalah 288,03 saya dapetin ya. Sedangkan untuk yang sigma Fy ini sama dengan 0, itu berarti saya anggap Fy-nya itu ke atas ya. Jadi Fy tambahin T sin 35 kurangi 80 kurangin 120 sama dengan 0 ya. Nanti didapat di sini nilai Fy-nya itu sama dengan 200 potong T sin 35 ya. Ini kurangin T sin 35. Jadi nilai Fy-nya di sini adalah min, ternyata ini min ya. Saya dapat ini 1,68 guys. Artinya kalau min itu berarti saya salah asumsi awalnya. Berarti ini dia arahnya tuh ke bawah, bukan ke atas ya. Kalau yang efek sini benar ke kanan. Ya, ini ternyata ke bawah guys.
Nah, jadi ini adalah jawabannya, guys. Oke, bagaimana guys? Semoga video ini bisa membantu kalian untuk belajar lebih dalam lagi tentang center of mass atau center of gravity atau torque dan moment. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal-soal yang lain, guys. Terima kasih.